Di tengah dinamika bangsa yang terus bergerak maju, ada momen-momen istimewa yang menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah. Salah satunya adalah ketika para pemimpin muda yang membawa semangat dan ide-ide segar bertemu langsung dengan para negarawan senior yang telah melewati berbagai ujian zaman. Dalam pertemuan seperti ini, terjadi pertukaran nilai yang sangat berharga. Pemimpin muda datang dengan harapan dan visi masa depan, sementara pemimpin senior membawa kebijaksanaan dan pengalaman panjang yang telah teruji oleh waktu. Pertemuan ini menjadi jembatan yang menghubungkan dua generasi, masa kini yang penuh tantangan dan masa lalu yang kaya pelajaran. Disinilah, masa depan bangsa dirancang dengan fondasi yang kuat dari pengalaman masa lalu. Di ruang inilah, kebijaksanaan diwariskan, semangat ditularkan, dan nilai-nilai kebangsaan diteguhkan. Setiap kata, setiap nasihat menjadi bekal berharga bagi generasi penerus untuk melangkah lebih mantap. Pertemuan antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno adalah contoh nyata estafet kepemimpinan yang berjalan harmonis. Di tengah perbedaan usia dan pengalaman, keduanya saling menghormati dan belajar satu sama lain. Gibran datang dengan kerendahan hati untuk menyerap pengalaman, sementara Try Sutrisno dengan tulus berbagi pelajaran sejarah dan nilai-nilai luhur yang pernah ia pegang selama menjabat. Dialog lintas waktu ini memastikan bahwa arah bangsa tetap berpijak pada fondasi kuat para pendahulu, sekaligus membuka ruang bagi inovasi dan pembaruan yang dibawa generasi muda. Kepemimpinan adalah estafet, bukan perjalanan sendiri. Setiap generasi memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan, dan tugas kita bersama adalah merawat warisan ini dengan penuh hormat, tanggung jawab, dan semangat untuk terus maju demi Indonesia yang lebih baik. Pada pagi yang cerah itu, Gibran Rakabuming Raka melangkah mantap menuju kediaman Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Mengenakan kemeja putih yang menjadi ciri khasnya, Gibran tampak penuh hormat dan antusias. Rumah tradisional yang asri menyambut kedatangannya, seolah menjadi saksi bisu pertemuan dua generasi yang berbeda, namun sama-sama mengabdi untuk negeri. Suasana pagi yang tenang menambah kekhidmatan momen tersebut, memperlihatkan betapa pentingnya silaturahmi lintas generasi dalam membangun bangsa. Gibran datang tidak hanya membawa undangan resmi untuk perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, tetapi juga membawa niat tulus untuk bersilaturahmi. Ia ingin memohon wejangan, mendengarkan pengalaman, dan mengambil pelajaran dari sosok yang telah lama berjuang demi tanah air. Undangan itu menjadi simbol penghormatan, namun kehadiran Gibran lebih dari sekadar formalitas. Ia ingin membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan. Try Sutrisno menyambut Gibran dengan senyum hangat, mengenakan seragam veteran yang penuh makna. Seragam itu bukan hanya pakaian, melainkan lambang perjuangan, dedikasi, dan pengorbanan. Kehadiran Try Sutrisno menegaskan identitasnya sebagai pejuang sejati yang telah melewati berbagai tantangan demi kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Dengan penuh hormat, Gibran membungkuk dan menggenggam tangan seniornya. Gestur sederhana ini syarat makna, mencerminkan rasa hormat yang tulus kepada generasi pendahulu. Dalam genggaman tangan itu terselip harapan dan doa agar nilai-nilai perjuangan tetap hidup di hati generasi muda. Momen penuh kehangatan ini diabadikan oleh kamera dan segera tersebar di media sosial. Foto-foto pertemuan tersebut menjadi simbol jembatan generasi, memperlihatkan bahwa nilai-nilai luhur bangsa harus terus diwariskan dan dirayakan bersama. Banyak yang terinspirasi melihat keakraban dan rasa hormat antara pemimpin muda dan tokoh senior bangsa. Pertemuan mereka berlangsung hangat dan penuh makna. Bukan sekadar seremonial, melainkan dialog hati antara dua insan yang sama-sama mengabdi untuk Indonesia. Di ruang tamu yang sederhana, mereka saling bertukar cerita, pengalaman, dan harapan untuk masa depan bangsa. Gibran mendengarkan dengan seksama, menyerap setiap nasihat yang diberikan Try Sutrisno. Melalui pertemuan ini, Gibran menunjukkan bahwa untuk membangun masa depan yang lebih baik, seorang pemimpin harus mau belajar dari jejak para pendahulu. Ia sadar, pengalaman dan kebijaksanaan generasi sebelumnya adalah bekal berharga untuk menghadapi tantangan zaman. Inilah wujud nyata penghormatan dan kesinambungan nilai-nilai kepemimpinan bangsa. Kehangatan pertemuan semakin terasa dengan kehadiran keluarga Try Sutrisno, istri dan putrinya. Mereka tidak hanya hadir sebagai bagian dari keluarga besar,
tetapi juga membawa nuansa keakraban yang sulit ditemukan di tempat lain. Setiap senyum, sapaan, dan pelukan yang diberikan terasa tulus, menciptakan suasana yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Suasana menjadi akrab, jauh dari formalitas, memperlihatkan nilai kekeluargaan di balik jabatan. Tidak ada sekat antara generasi tua dan muda, semua larut dalam obrolan ringan yang penuh makna. Di ruang tamu itu, status dan jabatan seolah menghilang, digantikan oleh rasa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Ibu Tuti menyambut Gibran dengan kelembutan, Nora Tristiana membuat percakapan lebih cair. Kehadiran mereka membawa warna tersendiri, memperlihatkan bahwa silaturahmi bukan sekadar tradisi, melainkan jembatan yang menghubungkan hati dan pikiran antar generasi. Di sini, transfer nilai dan pengetahuan terjadi secara alami, tanpa paksaan. Setiap cerita yang dibagikan menjadi pelajaran berharga, memperkaya wawasan dan mempererat ikatan keluarga. Diskusi yang terjadi pun tidak hanya membahas masa lalu, tetapi juga harapan dan cita-cita untuk masa depan. Canda tawa dan cerita personal mempererat hubungan, menegaskan bahwa fondasi bangsa dimulai dari keluarga harmonis. Di meja makan, kisah-kisah lucu dan pengalaman hidup dibagikan, menciptakan kenangan yang akan selalu diingat. Suasana seperti inilah yang membentuk karakter dan nilai-nilai luhur dalam keluarga. Tri Sutrisno berbagi anekdot kepemimpinan. Gibran menyimak dan bertanya sebagai pemimpin muda. Dialog lintas generasi ini menjadi ruang belajar yang sangat berharga, di mana pengalaman dan semangat muda saling melengkapi. Setiap nasihat yang diberikan menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kepemimpinan sejati adalah keseimbangan antara keberhasilan publik dan kehangatan keluarga. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya dihormati di luar rumah, tetapi juga dicintai dan dihargai oleh keluarganya sendiri. Inilah makna kepemimpinan yang sesungguhnya, menjadi teladan di setiap aspek kehidupan. Inilah teladan kepemimpinan yang membumi dan holistik. Dari ruang keluarga yang sederhana, lahir nilai-nilai besar yang membentuk karakter bangsa. Suasana silaturahmi yang tulus ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu menjaga keharmonisan dan kebersamaan dalam keluarga. Dalam diskusi hangat, Gibran menyerap pelajaran penting dari Sutrisno. Pendidikan dan kesehatan adalah fondasi bangsa. Pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tapi pembentukan karakter dan wawasan generasi muda. Bangsa cerdas lahir dari pendidikan berkualitas dan merata. Kesehatan adalah syarat produktivitas nasional. Tanpa rakyat sehat, kemajuan mustahil. Pembangunan fasilitas dan akses kesehatan harus jadi prioritas. Gibran diingatkan, investasi di dua sektor ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan. Infrastruktur fisik penting, tapi membangun manusia jauh lebih esensial. Wejangan ini menjadi kompas moral Gibran dalam menjalankan tugasnya. Amanah kepemimpinan adalah kepercayaan suci, bukan sekadar jabatan. Setiap pemimpin mewarisi perjuangan para pahlawan, tugasnya kini melawan kemiskinan, kebodohan, dan korupsi. Semangat perjuangan harus terus menyala, menjadi bahan bakar kerja tanpa lelah. Gibran memohon doa restu, menyadari beratnya tanggung jawab sebagai wakil presiden. Ia butuh dukungan moral dan spiritual dari para senior. Prinsip amanah menjadi benteng menghadapi tantangan politik dan keraguan publik. Fokus bekerja untuk rakyat adalah jawaban atas segala ujian. Pertemuan dengan Tri Sutrisno menjadi sumber penguatan untuk terus menjaga amanah perjuangan. Meski usia senja, semangat pengabdian Tri Sutrisno tak pernah padam. Ia berkomitmen hadir di acara veteran, bukan sekadar seremonial, tapi bentuk penghormatan tulus. Para veteran adalah saksi sejarah, pengorbanan mereka wajib dihargai dan diperhatikan. Pemerintah harus memastikan kesejahteraan mereka bukan hanya saat perayaan nasional. Komitmen Tri Sutrisno menjadi inspirasi bagi Gibran untuk memperkuat kebijakan pro-veteran. Semangat para veteran adalah sumber ketangguhan dan cinta tanah air. Di era modern, kisah mereka menjadi jangkar nilai kebangsaan. Gibran menyerap energi positif dan patriotisme dari para pejuang untuk tugas kenegaraan. Di akhir pertemuan, Gibran memohon doa restu, bukan sekadar formalitas, tapi bekal spiritual. Ia ingin kekuatan dan bimbingan untuk membawa Indonesia lebih maju dan sejahtera. Visi Gibran meliputi kemajuan ekonomi, SDM unggul, pemerataan pembangunan, dan kedaulatan bangsa. Ia sadar perjalanan penuh tantangan, sehingga doa senior sangat berarti.
Permintaan doa adalah upaya membangun jembatan dan merangkul semua pihak. Gestur ini menyejukkan di tengah politik yang sering tegang, menandakan persatuan. Harapan dan restu Tri Sutrisno menjadi energi positif untuk Gibran menatap masa depan bangsa. Pertemuan Gibran dan Tri Sutrisno mengirim pesan kuat ke generasi muda, jaga api perjuangan. Tugas kini bukan angkat senjata, tapi berjuang di bidang ilmu, inovasi, dan ekonomi kreatif. Jangan lupakan sejarah, belajar dari masa lalu, hargai jasa pahlawan. Isi kemerdekaan dengan karya nyata, jadi agen perubahan, bukan bagian dari masalah. Persatuan dan kesatuan adalah kunci, jangan mudah terprovokasi di era media sosial. Saring informasi, kedepankan dialog konstruktif, dan rawat kerukunan. Setiap kontribusi positif sekecil apapun adalah kelanjutan perjuangan para pahlawan. Bersatu, generasi muda akan membawa Indonesia ke puncak kejayaan. Pertemuan Gibran dan Tri Sutrisno adalah simbol pentingnya jembatan generasi. Untuk membangun masa depan kokoh, fondasi para pendahulu tak boleh dilupakan. Kepemimpinan sejati rendah hati belajar, berani memikul amanah, tulus memohon restu. Politik silaturahmi jadi penyejuk di tengah perbedaan. Tradisi ini menjaga persatuan bangsa di atas segala perbedaan politik. Kisah mereka menumbuhkan optimisme, estafet kepemimpinan berjalan di jalur yang benar. Merawat ingatan dan menerjemahkannya ke karya nyata adalah kontribusi membangun Indonesia adil dan sejahtera.